sidang sengketa tanah lokasi yang berlokasi di TPI PPI Cikidang Pangandaran yang hari ini berlangsung sidang ya. Iya, Keterangan saksi, bagaimana keterangannya Pak Dedek? alhamdulillah sidang tadi sudah selesai dan nanti ada sidang lagi 2 minggu kemudian. Setelah itu baru ada putusan, jadi tinggal satu kali sidang kemudian putusan. Tapi saya sepanjang analisa dan penelusuran saya terkait dengan sengketa ini, saya juga sekaligus sebagai pendamping daripada penggugat yang bersifat non-litigasi. Ini sekedar analisa saja dan sekaligus saya memprediksikan bahwa insya Allah mudah-mudahan sesuai dengan prediksi pengadilan akan memutuskan prediksi saya bahwa gugatan akan dikabulkan. Ini dengan beberapa alasan tentunya. Yang pertama bahwa alasan daripada kemungkinan gugatan dikabulkan, Patrick Kawengian sebagai penggugat itu memiliki dasar otentik, yaitu berbentuk AJB. Dan kebenaran dalam konteks peradilan itu kebenaran yang sifatnya formil. Artinya peranan atau fungsi surat-surat atau akta otentik memegang peranan yang utama. Dalam istilah lain dikatakan bahwa akta otentik ini adalah pembuktian yang sempurna dan sekaligus juga mengikat, sehingga hakim tidak bisa keluar daripada bukti-bukti otentik ini. Itu yang menjadi dasar yang pertama kenapa saya memprediksi ini akan dimenangkan oleh PT Kawengian. Artinya gugatan PT Kawengian akan dikabul. Yang itu yang pertama tadi itu bahwa PT Kawengian ada akta otentik AJB. Sementara pihak tergugat itu sama sekali tidak memiliki akta otentik. Sertifikat pun tidak ada. Yang seharusnya ada sertifikat itu, apakah itu sertifikat hak pengelolaan atau hak pakai, itu sama sekali tidak ada. Jadi dari mulai awal yang menguasai daripada tanah TPI ataupun tanah PPI itu tidak memiliki sertifikat, baik ketika dikuasai oleh pemerintahan Kabupaten Ciamis, ketika dikuasai oleh pemerintahan Kabupaten Pangandaran, termasuk sekarang oleh Kementerian Kelautan. Jadi sama sekali tidak ada sertifikat. Jadi kalau legal diartikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka ketika tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka dikatakan ilegal. Dan penguasaan suatu tanah atau kepemilikan suatu tanah itu harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan. Dan ini adalah merupakan peraturan perundang-undangan. Sehingga ketika tidak dibuktikan dengan dokumen kepemilikan, ini berarti tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga penguasaan itu boleh dikatakan penguasaan yang sifat ilegal. Yang kedua, yang menjadi dasar daripada saya memprediksi kemungkinan gugatan Patrick Kawengian akan dikabulkan oleh majelis hakim atau oleh pengadilan, ini prediksi saja, bahwa telah ada pengakuan daripada tergugat satu, yakni Engkus Asipudin, di mana ini merupakan pemeran utama karena transaksi awal tentang tanah itu yang berbentuk pelepasan tanah itu antara Engkus Asipudin dengan pihak panitia pengadaan tanah dari pemerintahan Kabupaten Ciamis, sehingga Engkus Asipudin ini merupakan titik awal atau peran utama. Belum lagi beliau ini adalah sebagai kepala desa ketika itu, kepala desa Babakan, dan sekaligus juga beliau ini sebagai panitia pengadaan tanah. Sehingga pengakuannya itu sangat strategis sekali. Dan pengakuan ini disampaikan dalam bentuk tertulis dan kemudian didaftarkan ke notaris, sehingga memiliki kekuatan pengakuan yang boleh dikatakan kuat. Kemudian juga itu pengakuan itu dibacakan di dalam sidang, jadi di depan hakim, sehingga pengakuan ini boleh katakan pengakuan di luar sidang ataupun pengakuan di dalam sidang. Nah, sebuah pengakuan itu ini memiliki kekuatan pembuktian yang sangat sempurna, yang kuat, sehingga apabila sudah terjadi suatu pengakuan di dalam sidang di hadapan hakim,
ini si penggugat sebetulnya tidak lagi ditanya tentang keterangan atau tentang dalil-dalil lagi. Dan sebetulnya menurut kaidah hukum harusnya itu sudah dikatakan selesai dan sudah dikatakan terbukti dengan adanya pengakuan daripada pihak tergugat. Meskipun belakangan misalnya diketahui ternyata pengakuan itu tidak benar, tetapi itu tetap pengakuan yang dibacakan di hadapan sidang ini menjadi suatu pembuktian yang kuat, pembuktian yang sempurna. Nah, sehingga dengan adanya pengakuan itu otomatis tuntutan daripada gugatan daripada PT Kawengan meskinya diprediksi harus dikabul. Betapa Angkus mengakui bahwa ia telah bertransaksi dengan PT Kawengian tentang jual beli tanah, dan tanah yang tertransaksikan dia lepaskan lagi ke panitia pengadaan tanah pada tahun 2003. Kemudian juga mengakui dalam pelepasan tanah itu dia hanya berdasarkan SPPT tanpa ada sertifikat dan yang lain-lain yang sudah diketahui oleh majelis hakim. Jadi pengakuan ini bisa menjadi dasar yang kuat untuk menjadi dasar gugatan PT Kawengian dimenangkan. Kemudian yang ketiga, bahwa fakta di lapangan, betapapun ini terjadi ada perbedaan versi, ini 147 menurut ini 148, perbedaan versi. Sementara di akta otentik di AJB itu 148. Sedangkan 147 ini yang menjadi dokumennya yang bisa dikatakan menjadi dasar yang akurat dalam membuktikan tanah tersebut versi yang sebenarnya itu berapa, itu sebetulnya di letter C, di buku letter C di Desa Babakan. Tapi ketika ditelusuri, itu buku letter C yang nomor kohir 1653, tanah yang sedang bersengketa, itu ternyata tidak ada 1653 itu. Jadi yang ada halaman 1652 terus loncat ke 165 berapa lah. Sehingga akhirnya secara fakta, secara bukti, secara akurat tidak bisa dan sulit untuk dibuktikan tanah itu 147 atau 148. Karena data yang menyimpan persil yang disimpan di letter C di kohir 1653 ternyata lembaran itu tidak ada. Jadi terlepas daripada itu 143 atau 147 atau 148, tapi ada satu kaidah hukum mengatakan bahwa fakta itu lebih kuat daripada kata-kata. Jadi faktanya memang tanah itu, tanah yang berada di samping area, di samping bangunan daripada tempat pelelangan ikan. Nah, jadi tanah itu sudah ditunjuk sama dan diakui sama tergugat satu sama Angkus Saifuddin. Jadi faktanya itu. Jadi faktanya itu, betapapun mungkin dari sisi nomor versi ada perbedaan. Itu yang ketiga. Kenapa alasan saya memprediksi bahwa kemungkinan besar ini gugatan PT Kawengan akan dikabul. Ini sekedar analisa, sekedar prediksi saja. Itu luasannya berapa hektar? Itu Berapa ada bata? 1000 meter persegi. Jadi kalau dibatakan kurang lebih 70 bata. Ini berdasarkan daripada apa yang tertuang di AJB. Kalau AJB-nya itu tahun berapa? Tahun 2001. Kemudian juga yang jadi alasan saya, yang keempat, yang memungkinkan bahwa ini akan dimenangkan dan gugatan daripada PT Kawengan ini akan dikabulkan majelis hakim, bahwa pelepasan tanah oleh Angkus Saifuddin kepada pemerintahan atau dalam hal ini panitia pengadaan tanah Kabupaten Ciamis itu jelas tidak sah. Kenapa saya katakan tidak sah? Karena tidak dibuat di bawah istilahnya di hadapan pejabat, tidak ada dengan akta otentik, dan juga tidak berdasarkan dokumen kepemilikan yang sah. Jadi dalam pelepasan itu hanya berdasarkan SPPT saja. Ini jelas pelepasan tanah itu menjadi tidak sah, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, karena pelepasan tanah itu tidak sah, itu bisa jadi batal demi hukum. Maka ketika itu dinyatakan batal demi hukum, maka segala apa yang timbul, akibat yang timbul dari sesuatu yang batal dari hukum itu dianggap tidak ada. Nah, jadi kesanahnya kalau sudah dinyatakan batal demi hukum dianggap tidak ada, sehingga tanah kembali kepada semula, seharusnya seperti itu. Kalau itu dinyatakan batal demi hukum, dan saya berasumsi itu batal demi hukum karena dari proses pelepasan hanya berdasarkan SPPT saja. Dan ini diakui oleh Angkus Saifuddin. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, dan ini termasuk yang memperkuat dari pernyataan pertama. Jadi penguasaan tanah pelabuhan pendaratan ikan dan juga termasuk TPI, tanah yang di dalamnya ada sengketanya,
itu eh, sama sekali tidak ada sertifikat. Padahal itu ada sertifikat. Jadi proses pengadaan tanah harus sampai kepada sertifikat, harus sampai pada pembuatan sertifikat. Nah, tadi saya sampaikan ketika saya menjadi saksi dalam persidangan, saya menyampaikan dengan tegas bahwa tanah ini tidak bersertifikat. Tidak ada dari para pihak, dari para tergugat yang membantah. Artinya mereka membenarkan bahwa tanah itu memang tidak bersertifikat. Dan selama perjalanan sidang juga tidak ada yang menyinggung-nyinggung, tidak ada yang mengangkat-ngangkat tentang sertifikat daripada tanah tersebut. Padahal ini sangat menentukan sekali dalam proses pengadilan. Nah, karena memang tidak ada, sehingga mereka tidak mengangkat. Kalau mereka ada, tentu akan diangkat dari awal-awal, karena ini merupakan bukti yang kuat. Jadi penguasaan tanah yang sedemikian luas, PPI TPI itu, termasuk yang sekarang sedang disengketakan itu tidak bersertifikat. Ini sangat ironis sekali. Ditambah lagi, saya tadi nyatakan juga dalam persidangan ketika saya menjadi saksi, bahwa pengklaim yang pernah dilontarkan oleh pihak kuasa daripada Pemda Ciamis bahwa di atas tanah itu ada sertifikat MH Nawawi gitu, sertifikat, ternyata saya sampaikan tadi bahwa Engkus Asepudin sebagai tergugat satu itu menyatakan demi Allah dia tidak tahu tentang itu siapa MH Nawawi, dan tidak ada bantahan tadi. Artinya memang pihak mereka mengakui, pihak daripada kuasa hukum dari Pemda Ciamis mengakui bahwa memang MH Nawawi itu tidak ada. Saya sampaikan tadi tidak ada. Dan ini merupakan sesuatu yang tentu dibuat-buat kalau tidak ada. Inilah dengan 5 dasar ini saya berkeyakinan, menurut prediksi saya, analisa saya, ini sengketa tentang tanah ini, gugatan daripada Patrick Kawengan sebagai penggugat, insya Allah akan dikabulkan, akan dimenangkan oleh pengadilan atau oleh majelis hakim.